Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita semuanya diberikan kesehatan, sehingga kita semuanya masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kajian Islami yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Banyusari. Sholawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Sematren SMA Negeri 1 Banyusari, pada kajian Islami kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Lalu hal apa saja yang membuat orang tersebut merugi di bulan suci Ramadan ini? Yaitu orang-orang yang tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah berkata, sabda Rasulullah yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, kita melihat bahwa sangat istimewanya bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Oleh karena itu, penting bagi kita semua mengetahui hal-hal yang dapat merugikan kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan beberapa banyak orang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain bergadang. Para pendengar Sematren, ada 4 hal yang menyebabkan orang merugi berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, yaitu orang yang pahala puasanya hilang. Yang menyebabkan pahala puasa hilang, melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh seperti berdusta, bergunjing, atau melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsunya. Selain itu, masih banyak juga beberapa contoh yang membuat puasa kita menjadi makruh. Nah, jadi hindarilah perbuatan-perbuatan makruh, karena bulan puasa Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan untuk mencapai takwa. Yang kedua yaitu orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai. Mungkin dari beberapa pendengar kadang melihat ada orang yang sudah keluar dari masjid sebelum sholat tarawih selesai. Padahal sabda Rasulullah SAW sudah jelas, yang artinya orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Dari sabda tersebut sudah jelas, sangat rugilah bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai, apalagi yang tidak mengerjakan sholat tarawih sama sekali. Jadi sholat tarawihlah sampai selesai. Yang ketiga, orang yang jarang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan pahalanya, apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah, dari sabda tersebut sudah jelas kita melihat banyak atau betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi sebisa mungkin
Mengamalkan membaca Al-Quran serutin mungkin. Banyak cara yang kita lakukan agar menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Misalnya, membaca Al-Quran sesudah berbuka puasa atau menjelang imsak, atau bisa juga sebelum atau sesudah melakukan sholat fardu. Yang ketiga yaitu orang yang jarang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan pahalanya, apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari sabda tersebut, kita melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi, sebisa mungkin kita mengamalkan bacaan rutin, yaitu membaca Al-Quran. Banyak cara yang kita dapat lakukan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Misalnya, membaca Al-Quran setelah berbuka puasa atau menjelang imsak. Bisa juga kita membaca sebelum atau sesudah melaksanakan sholat wajib. Kemudian yang keempat yaitu orang yang tidak menjaga sholatnya. Sholat merupakan tiangnya agama. Sholat juga merupakan rukun Islam. Jadi, sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya, tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tetapi setiap hari dan tidak tanpa terkecuali. Sesungguhnya, pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kita laksanakan setiap hari. Jadi kesimpulannya, itulah 4 hal yang dapat merugikan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa menjaga pribadi yang menjaga amal ibadahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.